Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Sempat ada berita kemarin atau 2 hari yang lalu, gue ambil sumbernya dari United eksklusif ya, mengabarkan bahwa Ruben Amorim sempat marah di pagi hari ya, dan ada pertemuan meet and greet dengan anak-anak ini di cancel. Lalu dilakukan pertemuan emergensi dengan pemain tim utama. Para pemain ini intinya sampai tidak bisa berbicara ya. Dan pesannya jelas, sampai dengan akhir musim harus melakukan perbaikan atau kalian keluar. Artinya pemain-pemain yang tidak bisa perform ya. Nah, kabar ini kalau gue lihat sempat memang juga beredar di beberapa sosial media. Lalu gue berusaha untuk mencari tahu ya sumbernya, apakah ini memang akurat atau tidak. Dan setelah gue telusuri, memang ada kesimpang siuran, katakanlah seperti itu, karena pertemuan meet and greet dengan kelompok anak-anak di Carrington itu tetap terjadi. Bahkan ada foto resminya ya, memperlihatkan Garnacho dan juga Ruben Amorim ini menjumpai anak-anak tersebut. Dan sumber berita ini ya, akun Suli Talks ini ya kurang lebih mengatakan kalau bisa jadi ini kabar yang tidak betul. Walaupun demikian, dia mengetahui kalau ada eh, apa namanya hmm, ada meeting yang sebenarnya memang betul-betul terjadi. Jadi meeting dengan tim utama bisa jadi menurut gua ya, kalau katakanlah berita meeting tersebut antara Ruben Amorim dengan tim utama itu tidak pernah ada, atau pertemuan dengan tim utama dan juga lalu meet and greet dengan anak-anak itu terjadi dengan waktu yang terpisah. Itu juga bisa terjadi. Tapi di video kali ini gue tidak ingin menekankan atau mencari tahu misalnya apakah berita ini betul atau tidak ya, yang sesungguhnya terjadi seperti apa dan lain-lain. Gue ingin katakanlah berasumsi bahwa memang meeting dengan tim utama itu betul terjadi. Lalu kenapa ini dilakukan ya? Menurut gue um, ini terkait dengan situasi menghadapi Newcastle United. Satu dulu ya. Karena meeting tersebut dilakukan setelah pertandingan menghadapi Newcastle, di mana Manchester United kalah telak 4-1. Ini kedua kalinya Manchester United kebobolan 4 gol dalam satu pertandingan menurut catatan gue ya. Pertandingan pertama yang kebobolan 4 gol ketika Manchester United kalah 4-3 menghadapi Tottenham Hotspur di Carabao. Lalu setelahnya pertandingan menghadapi Newcastle. Itu dari sisi skor, tapi ada dari sisi lainnya yang juga gue bahas di review, juga dibahas oleh Ruben Amorim di konferensi pers. Apa itu? Kesalahan. Terlalu banyak kesalahan yang dilakukan di pertandingan tersebut. Bukan hanya kesalahan terkait dengan umpan misalnya, ataupun salah positioning, ataupun error yang mengakibatkan tim lawan bisa mencetak gol, error dari Altay Bayindir, kesalahan dari Nosir Mazraoui. Tapi juga para pemain menurut gua tidak cukup agresif. Lalu daya juangnya, daya kerjanya juga tidak sekental Newcastle. Dan ini yang membuat menurut gue ya salah satu faktor kenapa Newcastle dalam tanda kutip nyaman di pertandingan tersebut. Bukan hanya dari sisi mencetak gol, tapi juga dari sisi penguasaan pertandingan. Nah, reaksi seperti ini menurut gue ya sebagai evaluasi harus dilakukan. Karena ini mau apapun taktik ya, strategi, filosofi, sistem permainan yang ingin diterapkan oleh sang pelatih, tapi kalau sikap para pemain tidak 100% komit di atas lapangan, menurut gue ya, ini ditunjukkan dari fokus, terlalu banyak kesalahan. Juga bagaimana para pemain ini tidak garang di atas lapangan, tidak agresif, determinasi tidak tinggi. Ini ya akan sulit menurut gue untuk bisa berperforma baik, apalagi mendapatkan hasil positif di kompetisi seketat Premier League. Tadi disebutkan bahwa Ruben Amorim memberikan pesan ya,
sampai dengan akhir musim harus diperbaiki atau kalian keluar. Ya, ini mungkin pesan dari head coach, tapi tentu saja untuk mengeluarkan pemain, kalau menurut gua ada tangan-tangan lain yang atau pihak-pihak lain katakanlah seperti itu yang saat ini lebih memegang kendali, pihak dari manajemen Manchester United ya. Walaupun demikian, Ruben Amorim jelas memiliki rekomendasi utama di sana. Kita tahu bagaimana Rashford misalnya kenapa tidak berada di Manchester United saat ini, Anthony, Tyrell Malacia, ini juga karena rekomendasi dari Ruben Amorim. Nah, selain terkait dengan evaluasi menghadapi Newcastle, kemarahan di dalam meeting tersebut menurut gue juga sebagai persiapan untuk menghadapi Lyon. Sekaligus juga ini seperti peringatan ya. Dan juga ya itu tadi bagaimana Ruben Amorim ingin skuadnya melakukan perbaikan yang signifikan ketika menghadapi Lyon nanti. Sebagian besar hal, kalau segala hal kayaknya terlalu ekstrim. Sebagian besar hal yang terjadi ketika Manchester United menghadapi Newcastle ini tidak boleh terulang ketika menghadapi Lyon. Kesalahan-kesalahan individual, kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan tim lawan bisa mendapatkan peluang apalagi mencetak gol, lalu agresivitas yang lemah, determinasi pun juga demikian. Ini tidak bisa lagi terjadi ketika menghadapi Lyon kalau Manchester United ingin terus berada di kompetisi Europa League ya. Karena di kompetisi ini perempat final intensitas juga sangat tinggi sekali, tekanan juga akan sangat besar, tuntutan sangat tinggi sekali bagi Manchester United untuk melangkah ke babak selanjutnya, bukan hanya dari fans ya, tapi juga dari klub itu sendiri, manajemen dan lain-lain, sehingga butuh penanganan yang pas. Di sisi lain gue juga nampaknya melihat ya, sisi reaksi emosional dari Ruben Amorim ini juga terkait tekanan. Gue juga melihat seperti itu, tekanan yang dirasakan oleh siapa? Oleh Ruben Amorim sendiri. Dia tahu bagaimana harapan ya, sekali lagi bukan hanya dari fans tapi juga dari manajemen. Ini juga terkait dengan situasi klub, situasi finansial, transfer. Gue sudah pernah bahas dan sering bahas juga ya betapa pentingnya Europa League bagi Manchester United musim ini. Dan ini mulai menurut gue membuat Ruben Amorim mungkin sedikit berada atau merasakan tekanan tersebut, merasakan beban tersebut, sehingga dia bersikap emosional. Tapi apakah berarti emosional ini sesuatu yang hanya menuruti emosi saja? Menurut gue tidak, memang butuh pemicu untuk memacu para pemain ya, karena tampil sangat buruk sekali ketika menghadapi Newcastle. Dan ini kan bertolak belakang kalau dilihat sebelum jeda internasional, di mana Manchester United sebenarnya sedang dalam tren yang baik menurut gue dalam hal proses dari permainan yang ingin diterapkan oleh Ruben Amorim. Ruben Amorim ketika menghadapi Newcastle United, menghadapi Newcastle United, ia melakukan rotasi pemain di situ. Tapi dia juga ingin menekankan siapapun, menurut gue ya, dia ingin menekankan siapapun harus siap, siapapun harus punya permainan yang 100% kapasitasnya di atas lapangan, baik itu dari konsentrasi, fokus, teknis, maupun juga dari hal-hal non teknis ya, menurut gue karakter, mental. Karena menghadapi Lyon, jelas Manchester United tidak bisa hanya mengandalkan 11 pemain. Siapapun yang datang dari bangku cadangan juga harus siap, harus bisa memberikan impact secara bagus di atas lapangan. Menurut gue seperti itu. Tapi ini menarik, dan kalau melihat dari pemberitaan Ruben Amorim yang dalam tanda kutip ngamuk, ini kan bukan pertama kali ya. Kalau tidak salah ketika selesai menghadapi Brighton ya, yang atau lawan siapa ya, gue lupa, layar kacanya, TV screen monitor sampai dihancurkan segala macam ya kan. Dan sekali lagi sih, gue pikir memang pemain Manchester United juga butuh kejutan-kejutan dari head coach dalam tanda kutip seperti ini, untuk menegaskan bahwa ya penguasa dressing room secara absolut ya itu pada head coach. Dan ya kita lihat semoga ini ada efek yang positif ketika nanti menghadapi Lyon. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.